Kasih anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini Selasa 18 Agustus 2020 tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 11 ayat 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Demikian firman Tuhan. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Di tengah-tengah perjalanan pelayanan Rasul Petrus, sebuah wahyu atau pernyataan Tuhan untuk memberangkatkan dia menemui seorang tentara Romawi yang bernama Kornelius, yang saat itu dia berkedudukan di Yerusalem. Karena berita kedatangan Rasul Petrus untuk menemui Kornelius sudah sampai menyebar kepada golongan-golongan Yahudi, ada ancaman yang luar biasa dari mereka terhadap Rasul Petrus. Kita tahu Rasul Petrus adalah penganut paham Yahudi yang sangat amat teramat kental keyahudiannya. Sementara Kornelius adalah seorang Romawi non-Yahudi yang tidak bersunat, yang selalu bertentangan dengan budaya, tradisi, kebiasaan Yahudi. Sehingga orang-orang percaya, orang Yahudi yang sudah percaya, mempertanyakan itu kepada Petrus. Kenapa engkau mengunjunginya? Dia tidak bersunat, katanya. Namun melalui kebenaran firman Tuhan ini Rasul Petrus mau menegaskan bahwa pelayanan kerajaan Tuhan, bahwa pelayanan bersama Tuhan tidak ditentukan oleh aturan dunia, tetapi ditentukan oleh tuntunan Roh Kudus. Di sini dikatakan bahwa perbedaan yang paling nyata antara Yahudi dan non-Yahudi masalah makanan, antara haram dan halal. Namun di dalam penglihatan melalui mimpi Rasul Petrus, dia melihat ada kain di mana tiap ujung kain diikat. Dia melihat ada di sana binatang-binatang yang melata dan burung-burung. Tuhan Allah berkata, makanlah ini, tetapi dia merasa ketakutan karena belum pernah dia melihat binatang yang seperti itu disantap, dinikmati, dimakan oleh golongan-golongan Yahudi. Dan itu dianggap haram. Dan ayat ini kembali lagi suara Tuhan mengatakan bahwa apa yang dinyatakan Tuhan halal tidak boleh kita katakan haram. Inilah yang dia sampaikan, bahwa yang berbicara, yang menuntun dia menyatakan itu adalah Roh Kudus. Sebab kita tahu seperti apa yang dinyatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Inilah yang menjadi pegangan bagi kita. Kalau Roh Kudus yang bekerja, setiap apa jenis makanan yang kita nikmati, itu akan menjadi halal, menjadi vitamin, menjadi kekuatan dalam tubuh kita, kalau kita tetap menerimanya di dalam syukur kepada Dia.
Oleh sebab itu, saudara-saudara, sahabatku yang terkasih, tetaplah minta tuntunan Roh Kudus supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga apa yang menjadi budaya, tradisi, adat istiadat yang mengikat yang dibuat dunia ini tidak menjadi pegangan bagi kita, tetapi biarlah apa yang dinyatakan Roh Kudus itu menjadi pegangan dalam hidup kita. Sebab Rasul Paulus berkata di dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Marilah kita bergiat meminta petunjuk pertolongan dari Roh Kudus, supaya apa yang terkandung dalam kitab Imamat 11 bukan menjadi patokan kita, tetapi apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus itu yang menjadi pembenaran dan kebenaran bagi kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menguatkan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan. Tuntun bimbinglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti akan firman-Mu dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu mendengarkan suara tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak diikat atau terikat dengan kuasa-kuasa, aturan-aturan di dunia ini, tetapi biarlah kami berjalan sesuai dengan ketetapan-Mu melalui bimbingan tuntunan Roh Kudus-Mu. Berkatilah setiap orang-orang yang mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ini. Berkatilah mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, dan biarlah mereka di dalam sukacita yang daripadamu. Hidup mati kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.